Cerita Arwah Berduka volume ke-7 bagian yang ke-8-nya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode kali ini, maka kita pun akan kembali diperlihatkan tentang seperti apakah jalannya pertarungan ronde kedua antara Krai asli melawan Krai KW Super. Di mana di dalam praktiknya, pertarungan dari mereka nantinya akan menjadi pertarungan 3 arah. Mengingat raja dari kelompok rubah ekor 9, yaitu Sorao, sekarang memutuskan untuk bisa datang demi dapat menyerang semua orang yang kebetulan saat ini ada di dalam arena turnamen. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah isi cerita lengkapnya, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan yang utamanya. Sederhananya, setelah pada episode kemarin, kita pun sudah dapat bisa melihat sama-sama bahwa Krai yang asli sekarang sudah berhasil dibuat menjadi terpental akibat terkena teknik sihir elemen petir, yaitu teknik sihir Thunder Spear. Maka di saat yang bersamaan itu, Krai nomor 3 yang kebetulan baru saja bisa keluar dari dalam toilet, akhirnya dia pun mulai berjalan untuk dapat bisa menghampiri Krai. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun kini segera berkata kepada dirinya dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut. Intinya, siapakah sebenarnya dirimu? Kenapa muka dari kita berdua sekarang terlihat sangat mirip? Kemudian setelah mengucapkan kalimat tersebut, maka tiba-tiba saja bentuk tubuh dari Krai yang baru saja terpental, sekarang dia pun akhirnya seketika langsung berubah menjadi sebuah bentuk yang sangatlah berbanding terbalik sekali, yaitu dia berubah menjadi seorang Sister Fox. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Krai pun akhirnya langsung menjadi sadar bahwa alasan arena ini sekarang sudah menjadi rusak adalah karena perbuatan dari Krai KW Super yang kebetulan sekarang sedang bertarung melawan seorang Sister Fox dengan menggunakan tubuh dari Krai. Menarik ya, tepat ketika tubuh dari Sister Fox sudah kembali menuju ke dalam bentuk yang semula, maka tanpa menunggu lama, Sister Fox pun kini mulai menjelaskan kepada kita tentang apa rencana dari Sister Fox yang sebenarnya. Di mana secara singkat, inilah tujuan dari Sister Fox, kenapa sekarang dia malah memilih untuk dapat datang tepat menuju ke dalam turnamen dari para hunter. Intinya, Sister Fox sudah berniat untuk dapat bisa membalaskan dendamnya kepada Krai, entah bagaimanapun caranya. Karena pada dasarnya, Sister Fox masih tidak terima jika ibunya sudah berhasil dikalahkan oleh Krai sebanyak 2 kali berturut-turut. Oleh karena itu, tepat ketika dirinya sudah mendengar bahwa Krai akan ikut terlibat di dalam turnamen dari para hunter, maka di saat yang bersamaan itu juga, Sister Fox pun segera memutuskan untuk dapat bisa mengunci Krai di dalam kamar mandi dengan menggunakan kekuatannya. Di mana menurut penjelasan di dalam novelnya, Krai dibuat menjadi time looping, alias Krai dijebak oleh Sister Fox dengan menggunakan kekuatan Izanami. Simpelnya, di saat Krai sudah mencoba untuk bisa keluar dari dalam kamar mandi, maka ketika pintu kamar mandinya sudah dibuka, Krai pun malah kembali masuk menuju ke dalam kamar mandi lagi. Hingga sejak beberapa waktu yang lalu, Krai pun menjadi sama sekali tidak bisa keluar dari dalam pintu kamar mandinya. Kemudian, setelah Krai sudah dijebak dan juga setelah Krai sudah dikunci dengan menggunakan teknik Izanami, maka secara otomatis Sister Fox pun segera merubah penampilannya untuk dapat bisa menggunakan tubuh Krai. Karena pada dasarnya, Sister Fox sudah berniat untuk bisa menghancurkan reputasi dari Krai dengan cara sengaja mengalah di dalam pertarungan penentuannya melawan Krai KW Super. Mengingat jika semua orang di seluruh dunia tahu jika Krai sudah dapat dikalahkan di dalam pertarungan 1 lawan 1, maka secara otomatis reputasi dari seorang Krai kini akan menjadi hancur. Intinya, jika Krai tidak bisa dikalahkan dengan menggunakan kekuatan otak dan juga dengan menggunakan kekuatan fisik, maka menurut Sister Fox, satu-satunya cara untuk dapat bisa mengalahkan Krai adalah dengan cara menghancurkan semua reputasinya. Nah, mendengar semua cerita itu dari Sister Fox, Krai pun ternyata sama sekali tidak marah. Tapi, Krai justru malah terlihat sangat senang dan juga dia pun malah terlihat sangat bahagia. Awalnya rencana dari Krai adalah untuk bisa mengalah dengan menggunakan teknik Dogeza. Tapi belum sempat Krai melakukan hal itu, maka Sister Fox sudah membuat Krai dianggap menjadi kalah lebih dulu. Sehingga secara otomatis beban hidup dari Krai sekarang menjadi terangkat. Tapi masalahnya belum sempat hasil pertandingan ini diumumkan. Maka untuk saat ini, waktu penyamaran dari Sister Fox sekarang sudah habis. Yang artinya, Sister Fox sudah tidak bisa berubah bentuknya untuk dapat bisa meniru penampilan dari Krai.
Gara-gara itu, mau tidak mau, Cry Andrea Aslila yang sekarang harus tetap keluar demi dapat menunjukkan dirinya. Bahwa dirinya sekarang sudah menyerah akibat sudah berhasil dikalahkan dengan menggunakan serangan dari Cry KW Super sebelumnya. Scene pun kini kembali berpindah. Menarik ya, tepat ketika Cry Andre dan juga Sister Fox kebetulan saat ini sedang berbicara di dalam ruangan tunggu. Maka di saat yang bersamaan itulah, Cry KW pun kini segera berkata dengan sangat lantang, tepat menuju kepada Cry dengan cara berkata seperti ini. Oi, Cry, ayo cepat keluar dan juga ayo tunjukkan dirimu. Aku tahu kau pun sekarang sudah tidak bisa bertarung. Jadi, aku tidak akan menyerangmu lagi jika dirimu sekarang mau menyerah. Di momen inilah, maka tiba-tiba saja, tepat dari arah belakang Cry KW Super, muncullah sosok petarung ketiga yang kebetulan sejak tadi sudah menunggu dan juga sejak tadi sudah mengawasi jalannya pertarungan dari mereka tepat dari arah atas. Yap, benar banget. Dia adalah Sorao. Di mana pada kesempatan tersebut, Sorao yang baru saja datang dengan menggunakan topeng rubahnya itu, maka tanpa menunggu lama, Sorao pun segera menggunakan kekuatan dari teknik sihirnya itu tepat menuju ke arah Cry KW dengan cara melemparkan teknik sihir ledakannya itu dalam skala yang sangat besar. Akibatnya, tubuh dari Cry KW Super kini seketika langsung menjadi terpental. Serta, Cry Andre pun langsung menjadi sangat kesakitan karena dirinya tidak bisa menahan serangan teknik sihir dari Sorao itu dengan sangat sempurna. Tidak hanya itu, karena dari arah tembok yang sekarang sudah berlubang, Cry pun saat ini juga menjadi terkena semua serangan ledakan dari Sorao. Sehingga gara-gara itu, save ring milik Cry yang awalnya berjumlah sebanyak 17, sekarang tiba-tiba saja langsung menjadi aktif tanpa bisa dikendalikan oleh Cry. Lebih parahnya lagi, semua relik savingnya itu sekarang lagi-lagi menjadi kembali terpakai secara terus-menerus. Karena pada dasarnya, Sorao tidak berniat untuk bisa berhenti hanya dengan menggunakan satu kali serangan saja. Sampai pada halaman yang berikutnya, Sorao pun segera melanjutkan teknik tembakan sihir ledakannya itu secara terus-menerus tanpa sedikit pun ada jeda. Gara-gara itu, jumlah relik saving dari Cry sekarang menjadi terus berkurang. Dari yang awalnya ada 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan sekarang hanya tinggal 10 saja. Oh iya, sebagai gambaran, Cry sekarang masih ada di dalam ruangan. Ditambah, arena pertarungan dari mereka sekarang sudah hancur berkeping-keping dan juga ruangannya pun diselimuti dengan kabut. Karena pada dasarnya, arena pertarungan dari mereka diselimuti dengan kekai. Jadi debu-debu yang berterbangan tidak ada satupun yang bisa keluar. Alias, semuanya berkumpul di dalam satu arena itu. Hingga membuat para penonton menjadi kesulitan untuk bisa melihat apakah yang sekarang sebenarnya sedang terjadi. Tapi meskipun begitu, mata dari para anggota party Grieving Soul sekarang sangat sensitif dengan kehadiran dari Cry. Sehingga di antara semua penonton, hanya para anggota party dari Grieving Soul yang sekarang dapat melihat dengan jelas tentang kemunculan dari Cry dari balik lubang tembok yang sudah bolong. Di momen inilah, satu persatu dari mereka kini akhirnya langsung berteriak dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Akhirnya, itu adalah Cry yang asli. Karena pada dasarnya, Cry tidak pernah menghindar dan juga Cry bukanlah seorang pengecut. Jadi, tidak peduli sekuat apapun serangan yang dikeluarkan oleh para lawannya, Cry pasti hanya akan diam di tempat saja tanpa mencoba untuk bisa lari. Alias, Cry akan menerimanya secara langsung dengan menggunakan semua kekuatan yang sekarang dia miliki. Bahkan di antara semua teriakan dari teman-temannya itu, Liz pun kini kembali menambahkan bahwa Cry adalah dewa. Atau dari sudut pandang Tino, Tino pun juga berkata bahwa Master adalah dewa. Singkat cerita, setelah melihat ekspresi dari para anggota party Grieving Soul yang akhirnya kini menjadi kembali bersemangat, maka pada halaman yang berikutnya, cerita pertarungan di dalam arena kini akhirnya kembali dilanjutkan. Di mana pada momen ini, Cry KW yang tubuhnya sempat terbakar setelah terkena teknik sihir ledakan dari Sorao, dia pun kini akhirnya mampu kembali berdiri. Lalu di saat yang bersamaan itu, Cry KW Super pun kini segera mengeluarkan teknik serangan balasannya, yaitu dengan menggunakan teknik sihir petirnya dengan nama Giant Lightning Fang. Namun, seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh Call Cycle, bahwa meskipun teknik sihir petir dari Cry KW adalah teknik sihir petir yang sangatlah mematikan, tapi faktanya Cry pun sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Akibatnya, teknik sihir petir Lightning Fang-nya itu sekarang malah menjadi salah sasaran. Niat awalnya, Cry ingin menyerang tubuh dari Sorao, tapi ternyata serangannya itu justru
justru malah berbelok tepat menuju ke arah Krai yang sekarang masih berada di dalam lubang. Gara-gara itu, relik Severing dari Krai lagi-lagi menjadi kembali berkurang satu. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Krai Andre pun kini akhirnya langsung berkata, "Wadaw, teknik sihir petir adalah musuh alamiku. Dulu, ketika aku masih aktif, pergi berpetualang bersama dengan teman-temanku, hampir seluruh anggota parti dari kami tidak pernah terkena teknik sihir elemen petir. Baik itu teknik sihir petir dari para hunter, dari para bandit, ataupun dari serangan para monster. Karena faktanya, di dalam kelompok dari parti Grieving Soul, terdapat seorang Atom Smart yang bertugas untuk dapat bisa menjadi manusia penangkal petir atau manusia pemanggil petir. Mengingat dengan postur tubuh yang paling besar dan juga dengan ukuran badan setinggi 4 meter, ditambah dengan menggunakan armor yang semuanya dibuat dari relik besi murni, maka secara otomatis semua serangan petir akan ditarik menuju ke badan dari Atom Smart. Sampai gara-gara terkena serangan teknik sihir petir selama bertahun-tahun, maka untuk sekarang Atom Smart adalah satu-satunya hunter yang memiliki resistensi elemen petir paling kuat di dunia. Mengingat untuk sekarang, tubuh dari Atom Smart tidak akan pernah mempan ketika diserang dengan menggunakan elemen petir. Tapi, karena saat ini tidak ada Atom Smart di dekatku, maka secara otomatis, semua serangan elemen petir yang sekarang ada di dalam arena ini pasti akan langsung tertuju kepada diriku. Mengingat di dalam kantong ajaibku dan juga di seluruh badanku, terdapat beberapa relik dengan bahan besi murni yang cocok untuk dapat dijadikan alat pemanggil petir. Berdasarkan hal itu, maka pada halaman yang berikutnya, Krai pun langsung berteriak menuju ke arah Krai KW Super yang kebetulan sekarang sedang berada di luar. "Oi, Krai-chan, tolong arahkan petirmu lebih akurat lagi, supaya semua seranganmu sekarang tidak ada yang sia-sia." Mendengar perkataan dari Krai Andre tersebut, Krai KW pun sekarang langsung mencoba untuk dapat menurutinya. Hingga pada kesempatan selanjutnya, Krai KW pun kini segera mengeluarkan teknik hujan petir yang lebih kuat dari teknik sebelumnya, dengan niat untuk bisa menyambar tubuh dari Sorao. Tapi lagi-lagi, untuk yang kesekian kalinya, serangan teknik sihir petir dari Krai KW kini kembali menjadi meleset. Sehingga di momen yang sama itu, semua serangan teknik sihir petirnya yang dikeluarkan secara terus-menerus justru malah mengenai tubuh dari Krai lagi tanpa ada satupun yang tersisa. Akibatnya, relik Severing dari Krai yang sebelumnya sudah tersisa sebanyak 9, sekarang akhirnya kembali berkurang hingga hanya tersisa 1 saja. Di momen inilah, Krai pun kembali menepuk jidatnya lagi sambil berkata seperti ini kepada Krai KW Super. "Aduh, aku memang memintamu untuk dapat bisa mengendalikan teknik serangan sihir petirnya supaya tidak ada satupun yang meleset. Tapi yang aku maksud, kau harus menyerang tubuh dari orang bertopeng rubah, bukan untuk menyerang tubuhku. Memang benar, sekarang ke-8 seranganmu itu tidak ada satupun yang meleset. Tapi, kenapa semuanya malah mengenai tubuhku?" Mendengar semua ucapan itu dari Krai Andre, dan juga melihat bahwa Krai sekarang masih bisa bertahan tanpa ada satupun luka di dalam tubuhnya itu, maka di saat yang bersamaan itu, Krai KW pun kini langsung menjadi terkena mental. Hingga pada kesempatan itu, Krai KW pun langsung dibuat menjadi salah paham. Bahkan di dalam dialognya, Krai KW pun sekarang segera berkata seperti ini kepada kita. "Gila, siapa orang itu? Aku bisa merasakan resistensi elemen petir yang sangat tinggi dari dalam tubuhnya. Bahkan setelah terkena semua serangan teknik sihir petir terkuatku, dia pun sekarang masih bisa berdiri tanpa mengalami lecet, apalagi mengalami luka." Nah, menariknya, ketika Krai KW Super sudah mengucapkan semua kalimat itu kepada Krai yang sekarang ada di dalam lubang tembok, maka di saat yang bersamaan, ketua dari kelompok rubah ekor 9, yaitu Sorao, sekarang dialah yang malah dibuat menjadi salah paham. Karena menurut Sorao, semua ucapan dari Krai KW barusan ditujukan menuju kepadanya. Mengingat kenyataannya, Sorao sekarang masih belum sadar bahwa sebenarnya Krai KW sedang berbicara menuju kepada Krai asli. Apalagi dari tempat Sorao berdiri, dirinya memang tidak bisa melihat bahwa ada Krai yang sekarang sedang berdiri di dalam lubang juga. Jadi wajar saja jika Sorao malah beranggapan seperti itu. Gara-gara itulah, Sorao pun langsung menjadi semakin percaya diri. Sampai pada akhir kalimatnya, Sorao pun segera berkata kepada Krai dengan menggunakan kalimat seperti ini. "Haha, kau benar. Aku memang yang terkuat. Jika dirimu bisa menggunakan kekuatan sihir petir untuk dapat bisa mengendalikan petir-petir di langit, maka kekuatanku ini adalah sebuah void atau adalah sebuah kehampaan.
Di mana di dalam praktiknya, semua seranganmu tidak akan ada yang bisa menyentuh tubuhku karena aku telah menyerapnya dan juga aku telah memantulkannya. Mendengar semua ucapan tersebut dari Sorao, Cray Andreasli yang sekarang berada di dalam lubang, dia pun kini akhirnya seketika langsung merespon. Haduh, relik Severinku sekarang hanya tinggal 1. Jadi, entah aku tetap berada di sini ataupun aku berada di arena, maka hasilnya akan sama saja. Berdasarkan hal itu, maka aku pun akan memutuskan untuk dapat bisa menghadapi ketua rubah itu secara langsung. Atau dengan kata lain, Cray sekarang sudah memutuskan untuk bisa masuk ke dalam arena demi dapat bisa menghadapi Sorao. Tapi, karena saat ini Cray ingin kemunculannya dibuat sangat megah demi dapat menakuti para lawannya, maka di saat yang bersamaan itu, Cray pun segera meminta tolong kepada Sister Fox untuk dapat bisa menggunakan kekuatan teleportnya. Dengan cara memindahkan tubuh dari Cray yang sekarang masih berada di dalam lubang menuju ke tengah-tengah arena, sekaligus menuju ke hadapan dari Sorao. Kemudian, setelah tubuh dari Cray sekarang sudah diteleport, maka sambil menyilangkan tangannya di dada dan juga sambil tersenyum, Cray Andre pun akhirnya sekarang berhasil muncul sambil berkata seperti ini kepadanya. Hah? Jadi kau iya, ketua yang asli dari organisasi Topeng Fans Club? Kalau begitu, maka ayo kita selesaikan semua kesalahpahaman ini sebelum masalah kita menjadi semakin besar. Wow, menarik banget ya.